Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang dua pemikiran paradigmatik Lyotard dan Baudrillard. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama, tokoh pertama adalah Jean-François Lyotard. Lyotard ini menjadi pusat perdebatan seputar postmodernisme pada akhir tahun 1970-an ketika ia mendefinisikan bukunya yaitu The Postmodern Condition. Dalam istilahnya yaitu adalah ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Maksudnya adalah di dunia masa kini menjadi sulit untuk menganut narasi-narasi besar yang sebelumnya telah mengkondisikan keberadaan. Apakah itu narasi keselamatan seperti dalam berbagai agama, atau emansipasi seperti dalam Marx, atau tentang terapi seperti dalam Freud, dan seterusnya. Postmodernisme sendiri didefinisikan sebagai anti-fondasionalisme, yaitu suasana hati dan bukan suatu periode, dan itu ditandai dengan sikap pragmatis dan eksperimentalis. Seperti contohnya, sang seniman, filsuf postmodern harus bekerja tanpa aturan untuk merumuskan aturan tentang apa yang ia lakukan setelah kejadian tersebut, dan artinya ini pemikiran harus bersifat eksperimental secara radikal dan seolah-olah tidak terarah untuk memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak terprogram, yang tidak terduga akan terjadi. Nah, hal inilah yang membuat Lyotard merenungkan dua prinsip teoritis utama, yaitu prinsip peristiwa dan prinsip keadilan. Yang pertama, prinsip peristiwa itu terjadi ketika tanpa itu mempunyai identitas tertentu. Identitas apa sih? Nah, yang terjadi hanya dapat terjadi ketika peristiwa tersebut dimasukkan ke dalam struktur penentu yang akan memberikan makna pada peristiwa tersebut dan substansinya. Jadi suatu peristiwa adalah seolah-olah suatu kejadian yang dibiarkan begitu saja tanpa subjek, tanpa lebih baik sebelum suatu makna yang ditetapkan. Terus bagi Lyotard, kehormatan berpikir itu juga hanya dapat terjadi bila berpikir bersifat penuh pada peristiwa itu, bila berpikir berstatus suatu peristiwa tersebut. Dengan demikian, pemikiran tidak ada hubungannya dengan akumulasi pengetahuan yang signifikansinya dapat disusun dan diatur dalam urutan dan urutan hierarkis, yang pada awalnya ditempatkan di tempat penyimpanan pengetahuan seperti perpustakaan dan museum. Namun semakin lama semakin disimpan dalam wadah yang tampaknya lebih sedikit materinya tetapi sama-sama setara, bentuk yang direvisikan pada mikrochip atau pada cakram komputer. Bagi Lyotard, salah satu dampaknya adalah perlunya berperang terhadap segala bentuk totalitas. Hal ini ia berpendapat bahwa narasi besar atau teori dasar apapun cenderung menyeragamkan heterogenitas dan kekhususan absolut dari peristiwa-peristiwa tunggal, sehingga merampas peristiwa tersebut dari status ontologis atau historisnya secara penuh, dan yang lebih penting bagi seorang filsuf menyangkal hakikat peristiwa tersebut. Di sini ia secara eksplisit membedakan dirinya dari seorang pemikir seperti Jürgen Habermas yang berpendapat bahwa mengingat tidak adanya filsafat dasar yang mendasari pembangunan masyarakat rasional, subjek individu harus berusaha secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai konsensus rasional yang akan memungkinkan perumusan nilai-nilai atau setidaknya sementara. Kemudian untuk mempertahankan pemikiran pada status peristiwa, penting untuk menjadi saksi atas apa yang disebut Lyotard sebagai perbedaan. Nah, perbedaan terjadi ketika dalam perselisihan antara dua pihak, yaitu antara aturan konflik yang membawa mereka pada posisi pertentangan dibuat dalam idiom salah satu pihak, dan sedangkan kesalahan yang diderita pihak lain tidak disebutkan dan tidak dapat diakui dalam idiom tersebut. Artinya, benturan mendasar adalah permainan bahasa. Permainan bahasa masing-masing pihak yang bersangkutan tidak bisa mengakomodasikan kondisi kesalahan yang diderita pihak lain. Di sini seperti halnya pengetahuan, keadilan, atau penilaian. Bagi Lyotard juga harus menjadi suatu peristiwa bukan suatu substansi. Mengingat bahwa kita harus meninggalkan metanarasi atau narasi besar
itu kita sekarang tidak mempunyai dasar untuk membuat penilaian, baik itu penilaian estetis, etika, politik, atau apapun. Tapi kita harus menilai sebagai kondisi hidup yang sederhana, dan bagi Lyotard juga kita harus menjadi saksi atas perbedaan tersebut dan belajar menilai tanpa kriteria. Hal ini Lyotard kaitkan dengan Kant dalam kritik ketiga yang membedakan secara mendasar antara penilaian penentu dan penilaian reflektif. Nah, keputusan penentuan dibuat sesuai dengan suatu aturan. Penilaian reflektif adalah penilaian yang tidak memiliki prinsip panduan formal seperti dalam estetika. Nah, di sini Lyotard mendesak agar hal-hal tersebut diprioritaskan. Karena hanya dengan membuat penilaian dan pemikiran menjadi reflektif, dan dengan demikian menjadi penting, kita akan mencapai suasana postmodern, dan hanya dengan cara itulah kita dapat menghindari kekerasan politik diam-diam yang mendominasi dan mengaruhi cara-cara filsafat dan kehidupan sosial kita. Kemudian memasuki pada pemikiran Jean Baudrillard. Jean Baudrillard itu merupakan seorang sosialis dan juga bisa dikatakan sebagai seorang filsuf Perancis yang terkenal dengan pandangannya terhadap masyarakat kontemporer dan media. Jean Baudrillard ini memulai dengan menyatakan bahwa Marx tidak cukup Marxis. Pernyataan tentang Marx tidak cukup Marxis ini mengacu pada pandangan Jean bahwa Marx tidak menjangkau atau tidak cukup menyoroti aspek-aspek tertentu dalam masyarakat yang dikritiknya. Baudrillard mengklaim bahwa Marx itu terlalu fokus pada struktur ekonomi dan kelas sosial, sementara dia sendiri percaya ada aspek-aspek lain dari realitas sosial yang perlu dipertimbangkan, seperti simbol, representasi, dan media. Jadi, Baudrillard itu menyatakan bahwa Marx tidak cukup Marxis karena tidak menggarap sepenuhnya atau memperhatikan aspek-aspek lain dari masyarakat. Menurutnya, Marxisme dinodai oleh keterlibatannya dengan kapitalisme. Ia menyarankan bahwa dalam sistem apapun, seperti sistem kapitalis yang berjadikan efisiensi, kemungkinan perlawanan terhadap sistem tertentu harus dikendalikan secara internal, dan cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan akomodasi. Dengan menggunakan analogi medis, ia berpendapat bahwa setiap sistem menghasilkan skandal lokal yang seolah-olah mencemarkan nama baik sistem tersebut, namun berfungsi sebagai inokulasi terhadap penyakit. Jadi Baudrillard itu berpendapat bahwa Marxisme telah terdistorsi dan terpengaruh oleh kapitalisme sehingga telah kehilangan aspek kritisnya. Baudrillard berargumen bahwa masyarakat modern telah memasuki tahap di mana simbol, tanda, dan representasi memiliki peran yang lebih dominan daripada realitas materialnya. Baginya, kapitalisme telah menciptakan simulasi yang menggantikan realitas itu sendiri. Oleh karena itu, Marxisme yang berfokus pada analisis kelas dan produksi, tidak lagi relevan dalam menggambarkan dunia yang penuh dengan simbol-simbol dan representasi yang didominasi oleh kapitalisme. Kemudian klaim Baudrillard yang paling radikal, yakni digambarkan sebagai nihilis atau seorang nihilis. Menurutnya, prinsip realitas itu sudah tidak berfungsi. Ia berpendapat bahwa objek sebagai penanda lebih penting dibandingkan objek sebagai acuan. Rujukannya dunia nyata mulai menghilang begitu saja dalam pemikiran teoritis Baudrillard. Jadi benar, Jean Baudrillard ini adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena konsepnya tentang simulasi dan realitas. Dia menyatakan bahwa realitas tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang nyata, tetapi lebih dipengaruhi oleh simulasi, representasi, dan citra-citra yang diciptakan oleh media di teknologi
dan kekuatan simbolik lainnya. Klaimnya yang paling radikal adalah bahwa realitas telah kehilangan keasliannya karena menjadi diubah oleh representasi-representasi yang tak henti dihasilkan oleh media, teknologi, dan kekuatan simbolik. Menurutnya, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan simulasi di mana realitas yang asli telah menghilang atau tidak lagi relevan. Hal ini membuatnya sering dikaitkan dengan konsep nihilisme karena penolakannya terhadap keberadaan realitas yang nyata atau kepastian objektif. Nah, kemudian Baudrillard ini menunjukkan bahwa teknologi kini memungkinkan kita memproduksi yang nyata dalam bentuk yang lebih nyata daripada yang asli, dan peristiwa-peristiwa bersejarah bagi kita saat ini hanya akan menjadi nyata jika peristiwa tersebut dimediasi, biasanya melalui televisi. Jika kita ingin melakukan keterlibatan filosofis atau politik yang sejati, hal itu harus dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek spesifik dan realitas, melainkan pada prinsip realitas itu sendiri.